Kisah nyata kali ini ditulis oleh Aura Sandra, Tanah Warisan. Tanah dan pekarangan warisan dari nenek uyutnya mamah mertuaku. Saat itu aku diajak ke rumah yang sudah beberapa tahun lalu tidak berpenghuni. Sengaja mamah mertua mengajakku ke sana buat bersih-bersih rumah dan mengambil sebagian barang-barang yang masih tersimpan di dalam rumah tersebut. Aku sedikit merinding pas membuka pintu yang sudah lama dikunci, dan pintu itu berbunyi sangat berat. Sekali mungkin engselnya sudah berkarat. Assalamualaikum. Aku memberanikan salam pada penghuni yang tak kasat mata itu. Mama mertuaku menyeletuk, "Gak ada orang kok," ngucapin salam sambil menyenggol pundakku. Aku pun diam beberapa saat di depan pintu sambil batinku komat kamit membaca doa. Tak berselang lama, pintu tertutup dengan sangat kencang. Brak! Aku menoleh. Padahal gak ada angin sedikit pun, kenapa pintu tertutup dengan sangat kencang. Mama mertuaku menyuruhku agar cepat-cepat mengambil barang-barang peninggalan nenek yang masih tersisa di sana. Hawa dingin memenuhi seluruh ruangan karena tidak ada penerangan. Jadi aku coba kembali membuka pintu dan jendela karena bau apek menusuk hidungku. Aku kembali membantu mama mertua yang membereskan beberapa barang keramik dan pecah belah lainnya yang kira-kira berumur lebih dari usia mamah mertuaku. Mama memintaku untuk mengambil barang apa saja yang aku sukai, dan aku tertarik dengan sebuah tembikar atau obor yang sepertinya terbuat dari kuningan. Cantik, kataku dalam hati. Aku coba meniup bokor itu sambil menggosok-gosok dengan telapak tanganku. Di sisi luar bokor itu terdapat ukir-ukiran gambaran ular dan harimau yang sangat indah. Entah ini buatan tahun berapa karena tak kulihat tanggal pembuatannya. Aura dingin kembali menerpa tubuhku sementara mama mertuaku masih sibuk memilih barang-barang yang mau dibawa pulang ke rumah. Karena memang rumah dan tanah pekarangan ini sudah diberi plang untuk dijual. Jadi harus memindahkan barang-barang peninggalan nenek buat dibawa pulang. Aku seperti terhipnotis dengan suara-suara lirih yang menghampiri kedua telingaku. Alunan musik dengan gamelan, tapi seperti alunan dengan bahasa Sunda yang amat kental. Aku gak mengerti arti kalimat itu, tapi sepertinya menyayat hatiku. Semua yang aku rasakan di dalam rumah tua itu, aku simpan seorang diri karena khawatir mama mertua takut dengan ceritaku. Setelah semua barang sudah siap kita bawa pulang, aku kembali mengucapkan salam dan terima kasih karena sudah diizinkan masuk ke dalam ruangan tak berpenghuni. Karena rumah mama mertua dan rumah kosong itu gak seberapa jauh, maka hanya beberapa menit saja kita sudah sampai di rumah mama mertua. Setelah selesai aku pamit pulang ke rumahku sendiri sambil membawa beberapa barang pemberian mama mertua dan tak ketinggalan bokor kuningan itu aku bawa pulang juga. Sesampai di rumah, hujan sangat lebat. Aku hanya seorang diri saja di dalam rumah karena suami memang belum pulang kerja dan anakku tinggal di rumah neneknya. Kembali aku buka bungkusan itu dan aku bermaksud mencuci barang-barang itu karena sudah sangat berdebu dan bau apek. Saat aku sentuh bokor itu, aku terkejut bukan main karena aliran darahku seperti tersedot ke dalam bokor yang aku pegang. Aku terkesima karena di hadapanku berdiri seorang putri yang sangat cantik jelita, menggunakan kain berwarna merah seperti batik khas dari daerah Jawa Barat dan memakai kebaya putih dan ada mahkota di kepalanya. Aku tak berkedip melihat apa yang ada di hadapanku. Aku sedikit gugup karena tiba-tiba putri itu tersenyum padaku. Aku terbata-bata sambil meminta maaf karena telah mengusik ketenangannya. "Maaf ya, maafkan saya Kanjeng Putri. Maaf jika Putri sudah terganggu dengan kehadiran saya."
Putri itu seperti mengerti dengan ketakutanku lalu menyibakkan selendang yang ada di bahunya. Tiba-tiba dari sibakan selendang kuning aku melihat sebuah gerbang istana yang sangat megah. Di situ aku seperti melihat layar lebar. Karena hanya dalam sekejap mata aku seperti sudah masuk ke dalam dimensi Tuan Putri itu. Aku melihat hamparan bukit yang sangat subur dan makmur, dan di situ tengah berdiri seorang putri yang tadi aku temui. Beliau hanya berpesan bahwa ia adalah penguasa kerajaan di Gunung Putri ini. Aku hanya bisa menunduk kepalaku karena aku hanya pendatang, jadi belum tahu silsilah kerajaan yang ada di Gunung Putri ini. Ini adalah wilayahku dan Gunung Putri yang sekarang ini sudah tidak asri lagi seperti dulu. Jadi pesanku, jangan dikotori lagi Gunung Putri dan jangan dijual daerah kekuasaanku itu. Termasuk rumah yang sekarang kosong itu adalah gerbang istanaku. Tempati tanah itu turun-temurun, tapi ingat, jangan dijual. Aku kaget dengan terpana dengan suara putri di hadapanku yang seakan-akan telah mengingatkan agar jangan menjual tanah dan rumah peninggalan nenek mertuaku itu. Aku diam membisu karena memang lidahku sangat kaku untuk aku gerakkan. Aku seperti kehabisan energi lalu limbung dan terduduk jatuh di lantai. Aku membuka bungkusan dari rumah warisan itu. Jantungku berdegup sangat kencang, tapi tenagaku seperti sudah terserap ke dalam dimensi yang tadi ada di badanku. Aku merenung dan mengingat kembali ucapan putri tadi, dan aku tak tahu siapa namanya karena belum sempat aku bicara, aku sudah jatuh tertuduk. Aroma bunga melati dan kantil tiba-tiba memenuhi ruanganku. Aku bergeser lagi dari dudukku karena seperti menantikan apa lagi yang akan datang padaku. Hujan semakin deras, suara gemuruh yang petir bersaut. Aku hanya bisa menghela nafas panjang sambil memberanikan diri untuk bangkit dan membacakan ayat kursi agar tak ada lagi yang masuk atau memasuki ruanganku. Belum hilang kepanikan, baru saja mencekam, kini suara penari jaipong kembali terdengar di telingaku. Suara itu begitu sayup, tapi terdengar jelas ke dalam telingaku hingga beberapa saat suasana itu kini aroma melati dan kembang kantil seakan-akan menipis harumnya, dan hembusan angin lembut melalui sela-sela tubuhku yang masih mematung. Tak percaya dengan semua yang baru saja aku lalui. Aroma kembang sudah tak ada lagi, dan sunyi bunyi gamelan itu sudah mulai jauh dari ruanganku. Aku sedikit tergopoh-gopoh berlari menuju rumah mertuaku, kembali dalam guyuran hujan yang semakin lebat. Aku tak ingat lagi untuk membawa payung, dan aku ingat hanya pesan sang putri yang harus aku sampaikan kepada mama mertuaku. Aku ceritakan semuanya yang barusan aku alami, dan mama mertuaku akhirnya memutuskan agar rumah dan pekarangannya nggak jadi dijual, dan pelang yang sudah terlanjur dipasang akhirnya dibongkar kembali. Sejak pelang tanah dan rumah dijual itu dicopot, sekarang aku merasakan tenang jika mengunjungi kembali rumah itu, karena aku merasa aura yang bersahabat yang telah menemui aku. Mama mertua memutuskan untuk memperbaiki rumah itu kembali, entah nantinya mau disewakan atau mau ditinggali. Tapi yang aku dengar bahwa rumah itu nantinya akan diwariskan ke suamiku, dan itu artinya aku dan keluargaku kelak yang akan tinggal di sana. Semoga bermanfaat.